Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan. Pagi hari ini di kesempatan yang indah Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita bersyukur walaupun ibadah kita hanya terbatas dengan ibadah online, tapi saya percaya kuasa Tuhan tetap hadir di hati kita. Kuasa Tuhan tetap ada di setiap keluarga kita dimanapun kita berada saat ini. Mari jemaat Tuhan, GPDI Obaja, saya undang untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita mau muliakan Tuhan, sama-sama kita mau tinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang baik Tuhan. Biar kasih setiamu Tuhan tak pernah berhenti dalam hidup kami. Kami percaya, kami menyembah Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapak. Ku menyembah di dalam kudus hadirat-Mu. Kekuatan. Terima kasih Yesus. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segala. Dengan iman sama-sama katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi. Kemenangan terjadi di hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Berjemaat Tuhan dengan iman sama-sama katakan. Terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan sejaskan kami sama-sama katakan. Ku yakin Kau hadir di sini. Merasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin
yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang yakin Kau ada di sini. Kemenangan terjadi, Kami mengucap syukur Bapa buat kasih setiamu. Kami mengucap syukur buat cinta kasih Tuhan. Kami berterima kasih Bapa pagi hari ini. Kami setiap jemaat GPDI Obaja bisa berkumpul, bisa memuliakan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan tetap bersama-sama dengan kami. Di dalam keadaan apapun kami Tuhan. Di keadaan sulit pun kami percaya Tuhan terus bersama-sama dengan kami. Ini setiap hati kami Tuhan. Kami memulaikan ibadah kami. Kami mulaikan setiap pujian penyembahan kami. Biar Tuhan yang terus bertatah dalam kehidupan kami. Ini ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Berjalan seturut kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat sekalian yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Jemaat Tuhan yang bersuka cita coba lambaikan tangan. Mari kita memberikan senyum yang terbaik. Pagi hari ini kita mau serukan nama Tuhan. Serukan Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Yesus. Bersama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Bersama-sama katakan Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Sama-sama katakan Tuhanku, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Yakin engkau Tuhan Raja kami. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan sama-sama katakan serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam. Dengan iman sama-sama katakan Dia luar biasa, kuasa mulia, Yesus nama di atas. Sama-sama kita bersedia bagi Tuhan. Haleluya. Kami percaya kasih setiamu Tuhan. Oh, kami mau serukan. Terima kasih Yesus. Mari dengan iman sama-sama katakan Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Sama-sama katakan serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama.
percaya Tuhan yang luar biasa, kuasa-Mu Dia, Yesus nama di atas, Yesus nama di atas segala raja, Yesus nama di atas, Yesus nama di atas segala nama. Sama-sama semuanya, haleluya. Mari jemaat di rumah sama-sama kita mau bertepuk tangan bagi Tuhan. Kita mau bersuka karena karya salibnya, karena darahnya kami percaya Tuhan. Sama-sama katakan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Kami bersyukur Tuhan karena kasih-Mu, karena kasih setia-Mu. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang dirapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang dirapinya, karena dilemparkannya para pendakwa. Sama-sama kita melompat bagi Tuhan, haleluya. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah. Sekali lagi sama-sama katakan, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian atas Yesus kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Haleluya, sama-sama berikan kemuliaan bagi Tuhan, Raja di atas segala raja. Kami mengucap syukur Tuhan buat cinta kasih Tuhan, buat kebaikan Tuhan. Kami percaya setiap pujian penyembahan kami Tuhan, kami mau berikan tulus dari hati kami hanya untuk Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur buat kebaikan. Biar kami melihat kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Kasih Yesus. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikan dengan darah-Mu. Makasih Yesus. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Sama-sama katakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan
menebus hidupku. Terima kasih. Jemaat Tuhan sama-sama katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Sekali lagi sama-sama katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Sama-sama katakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus. Terlalu besar kasih-Mu Yesus, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh sama-sama katakan, terlalu besar kasih-Mu, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Kepada hamba-Nya dipersilakan, Kau berikan. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi saya ajak saudara untuk tundukkan kepala dan kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita dengar. Haleluya, haleluya. Bapa kami di surga, Allah yang baik, Allah yang penuh dengan rahmat, yang menyertai hidup kami waktu demi waktu, hari demi hari, sampai kami ada lagi di kesempatan yang indah ini, bertemu muka dengan muka bersama Tuhan Juru Selamat kami. Dalam ibadah kami melalui puji-pujian yang sudah kami sampaikan kepada Tuhan. Karena kami dengan iman percaya Engkau hadir bersama kami. Engkau sedang melihat kami Tuhan. Dan kami tahu dengan iman kami dapat merasakan kehadiran Tuhan dalam ibadah kami. Karena 2-3 orang bersekutu berkumpul memanggil nama-Mu, maka Engkau ada. Tuhan, inilah firman-Mu yang akan Engkau perdengarkan bagi kami semua. Kami berdoa, urapi kami, tanamkan firman-Mu dalam hati kami, supaya firman itu bertumbuh dan berbuah,
menjadi sebuah kekuatan baru di hidup kami untuk kami pakai melayani Tuhan, kami pakai mengiring Tuhan, kami pakai untuk bertahan dalam setiap tantangan-tantangan kehidupan yang mau melemahkan iman percaya kami di tengah masa-masa sukar dan sulit hari-hari ini. Terpujilah Engkau Bapa di dalam surga, kami duduk diam, kami dengar firman-Mu dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di kesempatan yang luar biasa ini Bapak Ibu, saya ingin bicara hal sederhana, yaitu tentang mengenal Tuhan atau dikenal Tuhan. Saya mengajak saudara membuka Alkitab, kita membaca kitab 1 Korintus pasal 8 ayatnya yang ketiga. 1 Korintus pasal 8 ayatnya yang ketiga. Dalam hitungan saya yang ketiga, mari kita membacakan ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi orang yang mengasihi Allah dikenal oleh Allah. Saya baca ulang. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, setiap orang punya ambisi untuk dikenal. Setiap orang ada hasrat untuk diketahui oleh orang lain. Itulah manusia dengan sifat alami yang Tuhan taruh di hidup kami, hidup kita, bahwa kita ini punya hasrat, punya ambisi untuk dikenal orang. Itu sebabnya ada beberapa orang mengganti nama supaya lebih dikenal, lebih terkenal. Di kampung mungkin namanya jelek, kurang bagus didengar. Setelah dia sedikit bisa nyanyi dangdut, dia langsung ganti. Di kampung mungkin namanya mutiem, nggak enak didengar ya saudara. Tapi ketika keluar kampung pergi ke kota, namanya jadi hebat. Gabriela, saudara ya. Biar enak saudara, dikenal, diketahui. Nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, persoalan ini kita bawa, kita geser pada hal kerohanian. Ayat yang kita baca ini pun begini. Orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Kalau ada hasrat yang sebenarnya di kehidupan kita untuk dikenal oleh orang lain, mari secara iman, secara rohani, ayat firman Allah ini mengajak supaya kita berambisi dikenal oleh Allah. Haleluya. Artinya apa? Kita berusaha sedapat mungkin dengan sungguh-sungguh, dengan upaya-upaya untuk apa? Untuk dikenal oleh Allah. Dalam kata Yunani, kata dikenal ini ditulis dengan kata ginosko. Ginosko itu selain artinya dikenal, mengetahui, memahami, merasakan, memiliki pengetahuan tentang, tetapi ginosko ini juga memiliki memiliki makna, yaitu sebuah pengenalan hubungan seksual antara seorang pria wanita. Artinya ini adalah sebuah pengenalan pengenalan di dalam hidup pasangan suami istri, ya. Artinya suami istri itu tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang tertutupi, tidak ada yang rahasia. Semua terbuka di mata pasangannya. Itulah pengenalan. Mengenal sampai ke dalam, sampai ke hal-hal yang tidak banyak diketahui orang. Seorang pasangan akan mengenal dia. Karena dia adalah jantung hatinya, kekasih jiwanya, kekasih hatinya, pasangan hidupnya. Nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, berarti kalau kita mau punya hasrat dikenal oleh Allah, maka kita harus menempatkan diri di sini nih. Di tempat di mana ketika Allah kenal kita, Allah mengenal kita sampai ke kedalaman hati kita. Bahwa tidak ada yang tertutup di antara kita dengan Tuhan. Mengenal sampai
dalam, mengenal sampai ke intinya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Nah, Bapak Ibu, satu waktu ada satu keluarga yang kedatangan tamu tengah malam. Kedatangan tamu tengah malam. Nah, tamu ini adalah tetangga baru, karena dia tetangga baru dia ingin berkenalan dengan tetangganya. Jadi dia datang tengah malam di satu keluarga. Kebetulan suami istri itu ada di rumah dan mereka berbincang-bincang di ruang tamu. Saking lama suami yang punya rumah ini, dia lihat istrinya dengan senyum, lalu berkedip mata, saudara. Tiba-tiba istrinya beranjak dari tempat duduk, lalu dia pergi ke dapur. Beberapa menit kemudian dia keluar lagi ke ruang tamu dan dia sudah membawa penganan yang hebat, yang enak. Bakpao, kue-kue enak lainnya, saudara, pokoknya. Ternyata hal ini diperhatikan sama si tamu itu. Bahwa hanya dengan kedipan mata langsung keluar kue yang enak. Ada di meja bersama kopi susu, saudara. Ya. Pada malam-malam berikut datang lagi si tamu ini. Kebetulan hari itu tidak ada suaminya di rumah. Yang ada hanya istrinya. Saking lama bercerita, dia ingat kenapa nggak ada makanan keluar. Maka dia mulai melihat istri tetangganya ini dengan senyum-senyum sambil mengkedipkan matanya. Benar ternyata. Habis itu dia mengkedipkan mata, istri ini atau ibu itu berdiri dari tempat duduk dan pergi ke dapur. Nah, tidak dalam hitungan semenit, secepat mungkin ibu ini keluar dengan parang, saudara. Jadi beda, saudara, ya, kedipan seorang pasangan suami dengan kedipan orang lain, karena mengandung makna tersendiri. Kedipan itu dikenal oleh pasangan hidupnya, saudara. Mengenal Tuhan harus mengenal sedetail mungkin apa kehendak-kehendak Tuhan. Dan ketika Tuhan mengenal kita pun Tuhan mengenal kita sampai kita dikenal, sampai kita dikenal Tuhan untuk hal yang terkecil apapun, saudara. Tuhan sangat memahami ini. Nah, persoalan kenal mengenal, apakah sangat penting, saudara? Saya memberitahukan kepada saudara sebelum kita masuk jauh, kenapa kita harus berdiri di posisi dikenal Tuhan dengan baik. Betapa pentingkah dikenal Tuhan? Sangat penting. Saya sekilas membaca dengan cepat Matius pasal 25 ayat 11 dan ayat 12. Matius 25 ayat 11 berkata begini, kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Ayat 12. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya aku tidak, apa Bapak Ibu? Tidak mengenal kamu. Matius 25 ini adalah cerita tentang 10 anak darah yang menantikan pengantin datang. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mereka adalah 10 anak darah yang dengan niat yang sama, dengan maksud yang sama untuk menyambut mempelai datang. Cuman dalam cerita ini ketika mereka menunggu lama mereka tertidur, sama-sama tertidur. Tapi ketika mereka sadar, yang 5 anak darah yang disebut Alkitab sebagai anak darah yang bodoh, Bapak Ibu, mereka kekurangan minyak. Lampu mereka mau padam. Mereka minta sama 5 gadis yang lain yang Alkitab catat sebagai gadis-gadis yang bijaksana. Tapi gadis-gadis yang bijaksana tidak memberikan minyak karena takutnya minyak itu tidak cukup bagi mereka dan juga bagi gadis yang meminta minyak itu. Lalu mereka dianjurkan untuk pergi ke warung membeli minyak. Nah, ketika mereka pulang, mereka sampai ke ruangan pesta itu dan mereka mengetuk pintu dan berteriak, Tuan, Tuan. Tapi kita sudah baca Alkitab itu berkata, maka Tuhan itu menjawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ada pelajaran sederhana di sini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan begini. Sama-sama 5 anak darah yang bijak dan bodoh ini bicara tentang gereja Tuhan.
bicara jemaat Tuhan, bicara orang Kristen. Kalau seperti itu intinya berarti begini, ada gereja-gereja yang di dalamnya terisi orang-orang bijaksana dan orang-orang yang tidak bijaksana. Yang muaranya apa Bapak Ibu? Muaranya bukan hanya sekedar diberkati atau tidak, tetapi dengar baik-baik. 5 bijaksana ini menikmati kebahagiaan dengan tuannya. Tetapi yang bodoh ini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mereka tidak menikmati kebahagiaan bersama tuannya. Yang mereka mereka bangun harapan untuk bisa bersama-sama. Kenapa? Persoalannya adalah apa yang dikatakan oleh mempelai pria ini, bahwa dia tidak mengenal. Pembelajaran yang berharga di sini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan adalah begini. Jangan cukup menjadi orang Kristen saja, tetapi jadilah orang Kristen yang dikenal oleh Tuhan. Amin. Jangan cukup sampai di situ. Kalau cerita ini menunjukkan bahwa di gereja ada yang tidak sampai mengalami kebahagiaan bersama tuannya, kita harus waspada dan berhati-hati supaya dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita menjadi orang yang dikenal Tuhan. Supaya apa? Supaya kita dapat menikmati kebahagiaan mempelai pria dalam pestanya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang berikutnya ingin saya katakan kepada saudara begini. Kehidupan orang yang pada akhirnya tidak dikenal Tuhan, itu sama akibatnya dengan orang-orang yang berdosa. Sama. Jadi sangat berbahaya di posisi tidak dikenal Tuhan. Sangat berbahaya di posisi yang tidak diketahui Tuhan. Maka dari itu jadi orang Kristen yang sekarang yang hidup di akhir zaman ini, jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nanti kita lihat apa rahasia menjadi orang Kristen yang dikenal oleh Tuhan. Saya mengajak bagian kedua untuk menegaskan kepada saudara tentang faedah dikenal oleh Tuhan dan akibat ketika Tuhan tidak mengenal kita. Matius 7 ayat 23. Matius pasal 7 ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara lihat, orang yang tidak dikenal akan diusir. Enyahlah. Saya ingat Bapak Ibu kata enyahlah ini. Ini kata yang sama yang dipakai Tuhan Yesus saat dia mengusir setan. Mengusir iblis ketika iblis coba untuk menggoda dia. Diuji iblis, saudara. Iblis disuruh enyah. Nah orang yang tidak dikenal mengalami hal yang sama. Enyahlah daripadaku. Dan apa yang kemudian kita lihat. Apa yang disandangkan Tuhan kepada orang yang gak dikenal. Dia bilang, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi orang-orang yang gak dikenal Tuhan itu sama dengan orang-orang yang membuat kejahatan. Penting dikenal? Penting. Mari kita undur ke ayat 22. Kita melihat siapa oknum ini atau siapakah mereka-mereka ini yang tidak dikenal Tuhan, yang disuruh enyah, dan yang dapat predikat pembuat kejahatan. Ayat 22, pada hari terakhir. Ingat hari-hari ini saya dan saudara hidup di hari terakhir. Banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak, bukan cuma 1, 2. Mengadakan apa? Banyak mujizat demi namamu juga. Ayat 23 tadi bilang apa Bapak Ibu? Ayat 23 tadi bilang apa? Ayat 23 tadi bilang, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Aku berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Mereka yang dipredikatkan pembuat
kejahatan adalah orang yang ayat 22 bilang, mereka adalah orang yang bernubuat. Orang yang mengusir setan dan orang yang mengadakan banyak mujizat. Kalau saya lihat pekerjaan-pekerjaan ini identik dengan orang-orang yang melayani Tuhan. Mungkin lebih spesifik saya berani mengarahkan ini kepada hamba-hamba Tuhan. Bapak Ibu dengar. Bapak Ibu dengar. Bernubuat, usir setan, bikin mujizat. Bukan tiket utama masuk surga. Haleluya. Bukan tiket utama. Tapi coba saudara lihat. Hanya orang yang dikenal oleh Tuhan yang bisa mendiami surga. Kalau di 10 anak darah tadi, saya bilang, saudara tidak cukup menjadi jemaat. Tapi engkau harus beranjak menjadi apa? Menjadi orang, menjadi jemaat yang dikenal oleh Tuhan. Haleluya. Bernubuat, usir setan, bikin mujizat. Ini didambakan oleh banyak hamba-hamba Tuhan. Karena ada banyak orang terpengaruh terhadap gereja ketika gereja melakukan 3 hal besar ini. Nubuatnya, pelayanan bernubuat salah satu yang paling utama dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ngusir setan, saudara. Adakan banyak mujizat. Lumpuh berjalan, buta melihat. Yang ditolak dokter di sana sini, gereja itu bisa buat. Orang itu bisa buat. Tapi kekristenan, saya ulang, ternyata bukan hanya di sini. Kekristenan harus melangkah satu langkah ke depan. Kepada apa? Tempat di mana dia dikenal secara ginosko oleh Tuhan. Haleluya. Mau dikenal Tuhan? Mau dikenal Tuhan? Mau Tuhan tahu, saudara? Kita ke ayat pokok. Haleluya. Bagaimana dikenal Allah? Pada kesempatan yang indah ini. Di hari Minggu pertama di bulan Agustus di mana kita mau merayakan hari kematian Tuhan lewat perjamuan kudus. Saya menyampaikan hal sederhana bagi saudara. Tapi sesederhana ini upahnya adalah surga. Jadi saya mau katakan ini dahsyat bagi hidup kita. Orang yang mengasihi Allah dikenal oleh Allah. Tiket yang bisa sampai ke surga adalah ini. Dia harus dikenal oleh Allah. Alasannya kenapa? Sederhana. Dia mengasihi Allah. Haleluya. Dia mengasihi Tuhan. Ada lagu bilang, ku cinta Yesus lebih dari semua. Dia cinta Tuhan. Dia mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Semua orang percaya, semua orang Kristen boleh bilang mengasihi Tuhan. Semua orang yang kenal Yesus Juru Selamat boleh bilang aku mengasihi Engkau Tuhan. Tapi Tuhan punya standar siapakah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan punya alat ukur apa yang akan dia kenakan kepada kita sebagai alat bukti kita ini mengasihi Tuhan. Saya ajak saudara membuka Yohanes pasal 14 ayat 15. Haleluya. Jadi siapa orang yang dikenal Tuhan? Dia adalah orang yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Jadi berupaya untuk dikenal Tuhan. Karena kalau kau mengenal Tuhan baik, jauh lebih baik kalau engkau dikenal Tuhan. Bagaimana caranya? Engkau mengasihi Allah. Apa itu mengasihi? Jikalau kamu mengasihi aku, Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu, sekiranya kamu mengasihi aku, kalau betul-betul kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Haleluya. Indikasi dari seorang yang mengasihi Tuhan adalah
segenap firman-Nya, segenap perintah-Nya dituruti. Haleluya. Yosua pasal 22 ayat 5. Ini saat dimana Yosua dibawa dan digiring dan menggiring umat Israel keluar dari melanjutkan kepemimpinan Musa, keluar dari Mesir dan siap masuk ke tanah Kanaan. Haleluya. Saudara dengar baik kalimat ini. Yosua 22 ayat 5 berkata begini, hanya lakukanlah dengan sangat setia. Luar biasa ini. Bukan hanya setia. Saudara, kalau kau mengasihi Tuhan, Alkitab berkata, orang yang mengasihi Tuhan menuruti segala perintah. Yosua ketika menghimbau umat-umat Israel pada waktu itu, mempersiapkan diri mereka masuk ke tanah Kanaan, dia memberi kalimat yang hebat ini. Lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa hamba Allah itu. Yakni apa? Mengasihi Tuhan Allahmu. Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Mengasihi Tuhan terbaca dari cara dia hidup. Apakah hidupnya menurut cara-cara Tuhan, menurut jalan-jalan Tuhan. Menurut apa yang Tuhan tunjukkan, itu orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tetapi mengikuti perintahnya. Tetap mengikut perintahnya. Itu orang mengasihi Tuhan. Berpaut padanya, berpaut pada Tuhan. Selalu kiblat hidupnya adalah Tuhan. Karena dia merasa hampa jika tanpa Tuhan. Dan berbakti kepadanya. Haleluya. Dan beribadah kepadanya. Dan membawa hidupnya sebagai mezbah bakaran kepada Tuhan. Berbuat bakti di setiap waktu kepada Tuhan. Dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Siapa orang yang mengasihi Tuhan? Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang melakukan dengan setia setiap perintah-perintah Tuhan. Haleluya. 10.000 kali kita bilang mengasihi Tuhan tanpa dengar-dengaran kepada Tuhan. Maka kata-kata itu tidak pernah berarti apa-apa. Engkau boleh tidak pernah bilang Tuhan aku mengasihimu. Tapi ketika kau berjalan hidup melakukan kebenaran firman Tuhan. Dari surga Tuhan tahu bagaimana cara hidup kita. Dia pasti memberikan predikat hidup dalam kita. Hidup kita adalah orang-orang yang menuruti firman Tuhan. Yang mengasihi Tuhan. Dia kenal kita. Dia kenal kita. Yang kedua, orang yang mengasihi Allah. Yang kedua. 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-20. Haleluya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 20. Begini kalau engkau belajar mengenal diri mengasihi Tuhan dengan benar. Tadi yang pertama saya katakan bahwa kalau engkau belajar mengasihi Tuhan, engkau bawa hidupmu, cerminkan itu, bawa di cermin firman Allah. Nanti firman Allah sebagai cermin itu yang akan menunjukkan ada apa di depan kita. Kita akan melihat mana wajah kita yang benar atau masih adakah goresan-goresan hitam atau arang di wajah kita. Bawa firman Tuhan, kita benar hidup kita, ikut seperti firman Tuhan, engkau mengasihi Tuhan. Yang kedua dengar baik, bagaimana kita mendeteksi hidup kita kalau kita mengasihi Tuhan. Gini, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan dengar, ia membenci saudaranya. Jadi kalau ada orang bilang, aku mengasihi Allah, tapi ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Hari ini ketika kau dengar firman Tuhan, saya mau katakan, lepaskan pengampunan buat saudara-saudaramu. Buat siapapun. Karena itu penghalang terbesar dalam hidupmu ketika kau belajar mengasihi Tuhan. Engkau dikatakan pembohong, pendusta. Saudara dengar baik. Mungkin berapa banyak kali engkau jalani hidup, engkau banyak sakit hati, engkau banyak kali tersandung dalam perjalanan hidupmu karena ada banyak orang-orang yang menyakiti engkau. Lalu engkau menyimpan kesalahan orang, engkau menaruh kebencian melihat mereka, dengar nama mereka dan sebagainya. Tapi saya beritahu hari ini, firman Allah yang hidup ini, saudara lepaskan itu karena kebencian akan menjadi penghalang utama engkau
mengasihi Tuhan, maka ia adalah pendusta. Karena terus, barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya. Saya ulang, siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Kita nggak bisa bilang, siapa bilang, aku bisa kok. Tapi Alkitab catat, karena Alkitab sangat mengerti bagaimana sifat manusia. Yang kelihatan aja dia yang kelihatan saja dia benci, apalagi yang kelihatan. Saudara dengar baik, dengar baik. Yang biasa Allah pakai untuk menjadi sandungan iman kita untuk maju, itu adalah orang-orang, adalah semua yang terlihat, yang kelihatan. Nah itu bisa saudara kita, orang-orang sekitar kita, bisa rekan kita, teman kita. Atau orang yang mungkin dulu kita bantu dan sebagainya. Tapi hari ini mungkin dia menyakiti hidup saudara. Dengar baik, jangan pernah menaruh benih kebencian. Karena apa? Saya ulang, itu menjadi penghambat utama saudara untuk mengasihi Tuhan. Alkitab bilang kalau engkau membawa korban persembahan, engkau ingat ada orang yang bersalah kepadamu, engkau kembali berdamai dengan dia. Memaafkan, lalu kau kembali dan teruskan persembahan korban bakaranmu, maka korban bakaranmu menjadi pantas di hadapan Tuhan. Lihat kekuatan mengampuni. Kekuatan mengampuni. Sebuah jalan keluar terbaik engkau untuk bisa menikmati Tuhan dan bisa berhubungan dengan Tuhan. Saya ulang, siapa yang mengasihi Tuhan? Dia adalah orang yang sama mengasihi sesamanya sekalipun dia mungkin tersakiti oleh sikap dan tindakan orang lain. Yang kedua itu, camkan, taruh di hidup kita supaya sampai Tuhan datang kembali atau kita datang bertemu Tuhan. Kita datang kita datang di hadapan Tuhan dilihat sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Yang ketiga, Yohanes pasal 21 ayatnya yang ke-17. Yohanes pasal 21 ayat yang ke-17. Bersiap-siap para pelayan Tuhan datang ke depan. Yohanes 21 ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya. Jadi ini ada pertanyaan yang sama dan ini yang ketiga kali ditanyakan. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus. Karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Luar biasa ya. Tuhan memakai nama Simon. Nama yang sudah dia ganti. Simon yang dia sudah ganti menjadi Kefas, menjadi Petrus. Tapi ketika Yesus siap naik ke surga, saudara, dia dalam wujud ilahinya bertanya, Simon. Dia ingin mengulang semua yang pernah, Simon yang lama dia ungkit. Simon, apakah engkau masih Simon yang lama? Simon ditantang dengan sifat ini. Apakah engkau mengasihi aku? Ini tantangan. Tantangan. Apakah engkau mengasihi aku? Alkitab berkata, maka sedihlah hati Petrus. Karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Ayat ini terus ayat 17. Dan ia berkata kepadanya, dengar baik, Petrus ini menjawab, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Dengar baik kata jawaban Tuhan Yesus ketika dia mendapat jawaban yang serius. Jawaban yang sungguh-sungguh tentang mengasihi Tuhan yang sebenarnya. Karena Tuhan bertanya sampai 3 kali untuk menemukan jawaban keseriusan
Simon terhadap mengasihi Tuhan. Apa kata Tuhan? Kalau engkau mengasihi Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku. Saya mau katakan gembalakan domba-dombaku di sini artinya saudara harus siap melayani Tuhan. Melayani Tuhan adalah bentuk mengasihi Tuhan. Kalau saudara berkata, tapi aku bukan pendeta, aku gak pernah sekolah teologi. Tapi saya berkata begini, melayani Tuhan menurut apa yang kau punya, potensi apa yang kau miliki, atau karunia apa yang Tuhan titipkan di hidup saudara. Karena melayani Tuhan tidak hanya sekedar ada di mimbar ini. Ada ayat Alkitab berkata, layanilah Tuhan dengan hartamu. Layanilah Tuhan dengan apa yang kau bisa kerjakan. Yang penting ujung-ujungnya pelayananmu itu adalah bagi kemuliaan Tuhan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan adalah orang-orang yang selalu, dengar baik, sibuk membawa hidupnya untuk taat kepada Tuhan dengan firman Allah. Orang-orang yang mengasihi Tuhan adalah orang-orang yang selalu berdampingan dengan sesama yang tidak menaruh kebencian. Dan orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang fokus kepada setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada dia. Anda mendengar khotbah ini, mungkin Anda berpikir, tapi aku cuma jemaat biasa. Aku cuma datang dan pergi gereja dan tidak dapat apa-apa. Saya berkata begini, dengar baik, Tuhan membutuhkan engkau untuk melayani dia dan pekerjaannya. Alkitab berkata ladang sudah menguning Bapak Ibu. Dan sampai Tuhan datang, tuaian tidak pernah berhenti. Dengar, engkau mungkin tak pernah tampil di gereja, tapi Tuhan membutuhkan engkau ada di lingkunganmu, di sekitarmu. Untuk apa? Menceritakan tentang anugerah Tuhan. Kalau engkau kerjakan itu, Tuhan bilang engkau mengasihi Tuhan. Simon, apakah engkau mengasihi aku? Petrus jawab, Tuhan engkau tahu aku mengasihimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Ketika Tuhan ingin mengejar saudara dengan jawaban mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan selalu tunjuk. Gembalakanlah domba-dombaku. Layanilah Tuhan. Bapak Ibu dengar baik. Hari ini hari kita memperingati perjamuan kudus. Di mana perjamuan kudus ini kita pahami sebagai bentuk pengorbanan Tuhan di Kalvari, di Golgota. Dia korbankan nyawanya, dia tumpahkan darahnya. Buat siapa? Buat kita, saudara. Dia menjadi apa? Menjadi domba sembelihan. Pengganti buat kita yang harusnya mati, saudara. Tapi dia mati buat hidup kita. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Bagi saudara yang menyiapkan perjamuan kudus, siapkan. Dan kita akan buka hati menyembah Tuhan dan memperingati kematian Tuhan dengan perjamuan kudus. Kita nyanyikan lagu Karena Salibmu. Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasamu sanggup menyembuhkan. Kuasamu sanggup. Haleluya, haleluya. Oh, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Amin. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu, karena salibmu. Karena salib
memandang Tuhanmu yang sudah mati bagi hidup. Tahukah saudara, sampai akhir hayat kita, sampai hayat di kandung badan, kita lepas, ada pertanyaan Tuhan yang tetap terus melekat. Apakah engkau mengasihi aku? Karena dari dasar itulah Tuhan mengenal kita lebih dalam. Dan berbahagialah engkau yang dikenal oleh Tuhan, karena surga akan menjadi bagian hidup saudara. Belajarlah hari-hari ini terus mengasihi Tuhan. Mungkin engkau ada di tengah-tengah situasi pandemik yang buruk, yang membuat engkau terbatas datang menyembah Tuhan di gereja. Tapi saya bilang di minggu lalu, rumahmu akan menjadi rumah di mana Tuhan ada, dan engkau supaya dapat bertemu dengan Tuhan di setiap waktu di hidup saudara. Tuhan mencintai dan mengasihi saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Siapkan perjamuan kudusmu. Buka, peganglah roti dengan tangan kanan saudara. Siapakah kami Tuhan? Kami bukan apa-apa tanpa kematian Tuhan di Kalvari. Tapi lihatlah cawan dan roti di tangan kami. Ini bukti bahwa kami mengenal Tuhan sebagai pribadi yang mati buat hidup kami, supaya kami yang harusnya mati mengalami kehidupan Tuhan. Bapa kami di surga, terima kasih buat rencana-Mu yang hebat atas kehidupan kami. Dan pada kesempatan ini, biarlah roti dan anggur yang akan kami nikmati sebentar akan menjadi sebuah khasiat yang hebat di hidup kami. Sehingga yang lemah menjadi kuat, yang sakit menjadi sembuh. Yang setiap kesalahan kami Tuhan oleh kuasa darah-Mu diampuni. Dan kami dibaharui kehidupan kami. Dan kami dipantaskan di pemandangan Tuhan. Dan Bapa kami di sorga, inilah yang menjadi doa ucapan syukur kami. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, pegang roti dan angkat di hadapan Tuhan dengan tangan kananmu. Sebelum kita makan roti ini, kita dengar firman. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mujizat Tuhan ada. Karena salib-Mu, aku menang. Karena salib-Mu aku bebas. Siapkan anggurmu. Haleluya. Angkat anggurmu di hadapan Tuhan. Dan sebelum kita minum cawan anggur ini, dengar firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan roti tadi, lalu katanya, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti tadi dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Glory, glory. Segala puji, segala hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Hanya bagi nama Yesus. Hanya bagi Yesus Juru Selamat kami. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang
Tuhan lakukan mujizat-Mu karena salib-Mu. Haleluya. Ku hidup karena salib-Mu. Oh Jesus. Ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan karena salib-Mu. Sekali lagi dengan iman, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang Tuhan. Haleluya. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat karena salib-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu. Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang luar biasa. Kami bersyukur buat penebusan yang Kau beri bagi kami. Amin Tuhan. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita beri pujian buat Allah kita yang besar, Allah kita yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Segala puji hormat bagi nama Tuhan. Dan kami mau katakan terima kasih banyak buat pengorbanan-Mu atas hidup kami Tuhan. Kami Engkau sempurnakan, kami Engkau gantikan yang seharusnya mati. Kami yang seharusnya berjalan menuju pada kebinasaan, tapi Engkau ubah hidup kami berjalan menuju sorga. Tuhan, terima kasih buat lawatan Tuhan dalam ibadah ini. Apa yang Kau buat terbaik dalam kehidupan kami semua. Kami Tuhan hentar untuk mengerti bahwa betapa penting kami hidup dikenal Tuhan dengan dalam. Dikenal Allah secara dalam. Dikenal Allah dan kami pun mengasihi-Mu dengan sungguh-sungguh. Belajar kehidupan kami Tuhan ada di dalam pemandangan Tuhan sebagai orang yang dikenal Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu dan perjamuan kudus yang dimana kami percaya siapa kami yang sudah menerimanya akan diberkati Tuhan, diberikan kekuatan bagi yang lemah, yang sakit disembuhkan Tuhan, dan kami yang syarat dengan persoalan diberikan kekuatan mengatasinya supaya kami bisa melewati semua itu dan hidup dekat dengan Tuhan kembali. Bapa, hamba berdoa buat sidang jemaat Tuhan GPD Obaja dimanapun mereka ada sekarang dan pergi. Tuhan lawat mereka setiap waktu. Kami memang sudah tidak berjumpa dalam rumah ibadah. Tapi kami percaya kami berjumpa dalam setiap doa kami. Kami percaya ibadah hari ini dinikmati dengan sukacita dan dalam berkat Tuhan bagi sidang jemaat-Mu. Setiap mereka yang menyaksikan acara ini, mereka adalah orang yang mengasihi Tuhan. Itu sebabnya berkatilah sidang jemaat-Mu. Kalau ada yang lemah Tuhan beri kekuatan, yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan berikan mereka kesembuhan yang besar dan mujizat yang nyata. Dan kami berdoa mereka yang akibat COVID ini Tuhan ada banyak pekerjaan yang terhenti. Ada orang yang di PHK, tapi kami percaya Tuhan sumber pemulih dari segala sesuatu. Pulihkan mereka Tuhan, karena kami percaya Allah penyedia bagi orang-orang yang mengasihi-Mu. Allah tahu bagaimana memberkati mereka. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Inilah ucapan syukur doa kami. Berkati bangsa kami, berkati republik kami. Selamatkan negara kami, selamatkan bangsa kami Tuhan. Demi kemuliaan dan keagungan nama Tuhan. Berkati pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Hikmat Tuhan ada atas mereka. Menggiring bangsa ini kepada kehidupan yang sejahtera, makmur. Dan kami percaya segala kemuliaan hanya jadi bagi nama-Mu saja. Inilah ucapan syukur Tuhan dan doa kami kepada Tuhan yang sudah memberkati kami. Memberkati semua pelayan-pelayan Tuhan yang melayani hari ini. Memberkati sidang jemaat yang sudah memberikan korban persembahan, tatangan dan perpuluhan. Dan bagian-bagian lain manapun Tuhan yang mereka sudah buat.
Kami percaya Allah sudah membalaskan dengan berkat yang berlimpah sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami sudah berdoa dan kami akhiri ibadah kami pagi yang indah dan luar biasa ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya adalah berkat anugerah, damai sejahtera kasih sayang, sukacita penghiburan kekuatan, serta urapan yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam berkat kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita yang tetap taat, tetap setia, tetap mengasihi Tuhan dari sekarang, besok, dan sampai hari Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Ucap syukur kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Namamu segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selamanya, bagi Dia selamanya, bagi Dia selamalamanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita dan sampai ketemu di hari ibadah yang akan datang. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati.